Izin. Kita ke informasi berikutnya, Mirsa. Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menolak usulan pemilihan kepala daerah tingkat bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD, sebab pemilihan bupati dan wali kota langsung oleh rakyat merupakan bagian dari demokrasi. Deddy pun menilai sudah seharusnya jika bupati dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Jika nantinya dipilih oleh DPRD akan menimbulkan potensi hasil pemilihan dan keputusannya akan dimanfaatkan oleh segelintir elit. Ia juga khawatir akan berdampak pada stabilitas politik nasional jika hal itu dilakukan. Karenanya sudah sepatutnya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, bukan DPRD. Pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang ya, kita sejauh ini karena kan belum dibahas di DPR. Sejauh ini tetap pada posisi bahwa pemilihan langsung oleh rakyat untuk kepala daerah itu adalah buah dari reformasi. Itu adalah perkembangan peradaban politik bangsa ini. Jadi sungguh aneh kalau kemudian hak rakyat untuk menentukan pemilihnya lalu diambil dan diserahkan pada segelintir elit yang ada di DPRD. Jadi kalau untuk pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, sejauh ini kami tetap pada posisi harus menjadi hak rakyat. Jadi tidak dipilih oleh DPR. Pemirsa, wacana pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD kembali mencuat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar sistem pilkada saat ini perlu dievaluasi. Rencana mengubah model pemilihan kepala daerah pilkada langsung menjadi tak langsung atau lewat DPRD kembali diperbincangkan. Rencana tersebut muncul usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mendorong evaluasi sistem pilkada langsung saat memberikan pidato di peringatan hari lahir PKB di Jakarta pada 23 Juli 2025. Caimin mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar pemilihan kepala daerah bisa ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD. Usulan itu merupakan aspirasi dari kader PKB di jajaran kepala daerah yang menilai sistem politik pilkada terlalu panjang. Akibatnya konsolidasi berjalan lamban. Caimin bahkan mengaku bahwa usulan pilkada tidak langsung sudah diungkapkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan madorotnya. Karena beberapa bupati kita tanya juga Bapak, ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemudian ikut buka suara terkait usulan pilkada tidak langsung. Tito menilai Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung atau lewat DPRD. Sebab pilkada tidak langsung atau melalui DPRD tetap bersifat demokratis. Menurut mantan Kapolri itu, dalam teori demokrasi, dipilih secara demokratis artinya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Namun bisa pula dipilih oleh perwakilan yang biasa disebut demokrasi perwakilan. Tidak salah, Undang-Undang Dasar 18B 4, kemudian 45, itu kuncinya di situ. Kuncinya. Di dalam mengenai pemilihan kepala daerah, itu hanya diatur dalam satu pasal saja, bahwa gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati dipilih secara demokratis. Itu bahasanya seperti itu. Nah, kalau demokratis itu artinya pasal ini, UUD 45 ini menutup peluang dilakukan penunjukan. Kalau mau ada penunjukan, berarti harus ada amandemen terhadap UUD 45 pasal itu. Tapi dengan ada kata-kata demokratis itu tidak harus secara langsung. Dalam teori demokrasi, demokratis itu bisa menggunakan langsung oleh rakyat, bisa juga dipilih oleh perwakilan. Itu namanya demokrasi perwakilan. DPRD misalnya dipilih oleh rakyat, mereka yang memilih kepala daerah. Itu dimungkinkan dengan pasal itu. Jadi pasal itu tidak menutup hanya pada pemilihan langsung, tapi juga bisa membuka peluang dilakukan oleh DPRD. Sikap pemerintah gimana Pak?
Usulan pilkada tidak langsung kemudian menuai komentar. Sejumlah elit partai politik angkat bicara soal kemungkinan pemilihan kepala daerah lewat DPRD atau pemerintah pusat. Tim Liputan Berita 1.